Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika dengan NIM D02230113. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan setiap latihan yang ada di pertemuan 13, 14, dan 15 pada mata kuliah Manajemen Basis Data. Oke, sesuai dengan arahan tugas 2, di sini saya akan menggunakan database yang berbeda dari data dosen ini, yaitu saya menggunakan database yang bernama kursus online. Nah, kemudian untuk setiap koleksinya nanti saya isi minimal 5 dokumen uji. Oke, langsung saja mari kita mulai dari pertemuan 13. Ini adalah pertemuan 13 materinya. Di sini kita diperintahkan untuk menggunakan operator EKI, operator NE, operator GT, GTE, LT, LTE, IN, dan NIN. Oke, langsung saja kita coba di CMD. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke Mongo. Tekan Mongo News. Oke, kemudian selanjutnya kita gunakan database kita, itu kursus online. Nah, selanjutnya kita isi terlebih dahulu menggunakan peserta 13 saja, karena ini adalah pertemuan 13 ya, untuk membedakan saja. Intinya kita gunakan insert menu. Isi dulu, kita gunakan ID 1, kemudian namanya terserah saja ya, di sini pilih Andi saja. Kemudian untuk usia 20. Oke, lanjut isi dokumen yang kedua, ID 2, kemudian namanya Bella saja. Dan untuk usia ambil 22 saja. Next, dokumen yang ketiga, ID 3, nama Citra. Dan usianya 23. Next, dokumen yang keempat, ID-nya 4, nama Dedi saja. Kemudian usianya 21. Kemudian dokumen yang terakhir, kita pakai 5 dokumen ya, sesuai syarat dalam soal. Namanya itu Eka, usianya 24 saja. Oke, kemudian kita tutup. Di sini sudah berhasil untuk mengisinya. Coba kita munculkan terlebih dahulu peserta 13 fine. Nah, ini saya sudah berhasil mengisinya. Kemudian saya akan menguji menggunakan operator perbandingan pada field usia seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan tidak sama dengan yang ada pada materi pada pertemuan 13 tadi, menggunakan GT, LT, EK, NE, GTE, LTE. Oke, pertama saya akan menampilkan peserta dengan usia lebih dari 21 menggunakan GT, karena GT itu adalah greater than, berarti lebih besar dari.
Oke. Di sini saya menggunakan perintah db peserta 13.find dalam kurung usia, karena di sini kita membandingkan usianya. Kita menggunakan operator GT, greater than 21. Oke, langsung saja kita tutup dan tutup. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya ada 3, karena ada 3 dokumen yang memiliki usia di atas dari 21 atau lebih besar dari 21, greater than. Oke, next kita akan menggunakan operator LT atau less than. Less than itu adalah kurang dari. Nah, saya akan menampilkan peserta dengan usia yang kurang dari 23. Oke. Perintahnya yaitu seperti ini, peserta 13.find dalam kurung berawal usia titik 2. Kita menggunakan less than, berarti LT titik 2 23. Nah, ini kurang dari 23 ya. Kita tutup. Oke, jadi outputnya adalah 3 dokumen juga, yaitu Andi, Bella, dan Dedi, yang dimana usia mereka ini kurang dari 23, lebih kecil dari 23, less than 20, 22, dan 21. Oke, next kita akan menggunakan operator EKI. EKI itu adalah equal artinya sama dengan. Nah, jadi saya akan menampilkan peserta dengan usia sama dengan 22. Saya pilih 22 saja. Perintahnya yaitu seperti ini, peserta 13.find usia titik 2. Kita menggunakan EKI, $EKI titik 2 22. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini outputnya, dia menampilkan dokumen yang bernama Bella, karena Bella ini usianya 22 tahun. Oke, next kita akan menggunakan operator NE, di mana NE ini adalah not equal atau bukan. Jadi di sini kita akan menampilkan peserta yang usianya bukan 21. Oke. NE itu not equal. Perintahnya itu seperti ini. Peserta 13.find usia titik 2 dalam kurung $NE not equal dengan 21. Balas lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya. Di sini yang keluar semua dokumen kecuali yang berumur 21, karena di sini kita kecualikan not equal. Yang usianya bukan 21 itu ada 4 dokumen ini. Jadi yang usianya 21 kita tidak munculkan. Oke, next kita akan menggunakan operator GTE atau greater than or equal. Yang artinya itu di sini kita akan menampilkan peserta yang dimana dua-dua saja, dua-dua ke atas itu. GTE itu greater than or equal. Perintahnya itu seperti ini. Dot peserta 13.find usianya 22 ya tadi. Kita pakai GTE 22. Nah, di sini kita bisa lihat
bahwa outputnya yang muncul yaitu peserta yang usianya itu 22 ke atas. Oke, lanjut kita akan menggunakan operator LTE. Nah, LTE itu less than or equal. Ini adalah antonim dari GTE tadi. Oke, perintahnya itu seperti ini, db peserta 13.find dengan usia 23 ke bawah saja ya, kita pilih 23. Perintahnya LTE less than or equal, jadi dia lebih kecil sama dengan 23 ya. Nah, di sini bisa kita lihat dokumen-dokumen yang usianya lebih kecil dan juga 23, yaitu ada 4 dokumen ini. Nah, itu. Oke. Mungkin itu saya dari pertemuan 13. Selanjutnya kita menuju ke pertemuan 14. Jadi di sini saya masih menggunakan database yang sama, yaitu kursus online tadi. Namun koleksinya saya beri nama peserta 14 saja. Jadi saya isi juga dengan minimal 5 data yang berbeda. Oke, untuk mengisinya kita gunakan perintah ini. Peserta 14 itu nama collectionnya ya. Saya menggunakan peserta 14 karena ini sudah pertemuan 14. Kita isi peserta 14. Namanya terserah, Fahri saja. Usia 19. Oke. Tutup. Next, dokumen yang kedua. ID-nya 2. Nama Gina. Usianya yaitu 22. Ini terserah ya teman-teman. Oke, kemudian untuk ID dokumen yang ketiga, namanya mana saja, usia 21. Next, isi lagi dokumen yang keempat. Jadi 4, namanya Ivan. Usianya 25 saja. Next, dokumen yang terakhir, dokumen yang kelima, namanya Joko. Joko saja. Usia 23. Oke. Kita tutup. Oke, nah di sini sudah berhasil. Kita munculkan terlebih dahulu ya. Gunakan db.peserta14.find. Nah, ini adalah dokumennya semua. Kita berhasil mengisinya ya. Oke, saya akan mengujinya menggunakan operator AND, OR, dan NOT seperti yang ada pada materi 14. Jadi di sini pertama saya akan menampilkan peserta yang usianya antara 21 hingga 23 karena harus memenuhi 2 syarat sekaligus karena ini adalah operator AND. Oke, contoh perintahnya itu seperti ini. Jadi peserta 14 find, kemudian kita pakai AND, ini operatornya ya. Kemudian
usia, yang dimana usianya tadi itu antara 21 hingga 23 ya. Berarti di sini GT greater than 20, lebih besar dari 20, berarti 21 ya. Kemudian kita tambah lagi usianya itu LT less than 24. Nah, ini kita tutup. Oke. Di sini bisa kita lihat di sini outputnya ada 3 ya, yang usianya antara 21 hingga 23. Regina, Hana, dan Joko. Kita berhasil menggunakan operator AND. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan operator OR atau kemudian peserta yang akan kita tampilkan yaitu usianya di luar dari 20 hingga 24, karena hanya salah satu syarat yang perlu benar. Perintahnya seperti ini. Peserta 14.find kita pakai OR, berarti seperti ini. Nah, usianya yaitu pakai lagi LT plus less than 20, usia titik 2 GT GT 20 24 ya, 24. Oke, langsung saja kita tutup di sini. Bisa kita lihat di sini, dia menampilkan peserta pada outputnya ya, dia menampilkan peserta yang usianya di luar dari 20 sampai 24. Berarti yang muncul itu di bawah dari 20 dan di atas dari 24. Itu 19 dan 25. Oke, untuk operator OR kita juga berhasil menggunakannya. Selanjutnya kita akan menggunakan operator NOT, di mana NOT itu dia membalikan kondisi. Jadi di sini nanti kita akan menampilkan peserta yang usianya bukan 22. Oke. Perintahnya seperti ini. dp.peserta 14.find dalam kurung usia. Kita pakai not, bukan not itu bisa dibilang bukan ya, equal tidak sama dengan 22. Oke, tutup. 1, 2. Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Jadi yang tampil itu semua adalah yang selain dari usianya 22. Karena kita notkan di sini. Not, kemudian ada equal lagi dalam sini, berarti tidak sama dengan. Oke,
Selanjutnya, apalagi ya, kita lihat terlebih dahulu pada pertemuan 14. Sini operator and operator or not sudah kita lakukan. Oh, selanjutnya kita akan melakukan bulk write ya, yaitu operasi yang banyak sekaligus seperti ini. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada insert one, update many, replace one, delete many. Nah, itu sudah semua masuk. Oke, mari kita bukan. Kita menggunakan perintah ini. db dot peserta 14, ini masih pertemuan 14 ya, book write pertama insert one terlebih dahulu. Ini insert one untuk menambahkan satu dokumen. Kita menambahkan satu dokumen terlebih dahulu. Dokumen ID 6, nama terserah Kiki, kemudian usianya adalah 20 saja, kita tutup. Oke, selanjutnya kita lanjut ke update one. Jadi kalau menggunakan bulk write itu kita bisa langsung menggunakan banyak perintah dalam satu kali. Update one ini untuk mengubah satu dokumen ya. Jadi di sini saya akan mengubah satu dokumen, yaitu dokumen apa ya? Dokumen nama saja. Namanya Gina saja. Yang tadi ya di sini ada Gina. Dan nanti saya akan mengubahnya. Saya akan mengubahnya menjadi saya ubah usianya saja ya. Usia Gina nanti saya ubah menjadi 23. 23 yang awalnya dia itu 22 ya, bisa kita lihat di sini kursor saya. Oke. 23. Ini kita tutup. Terus selanjutnya kita perintah selanjutnya lagi ya. Oke, kita pakai update menu filter. Jadi update menu ini untuk mengubah semuanya ya secara langsung. Kalau update one tadi mengubah satu dokumen saja. Tapi di sini saya mau update menu. Mengubah. Jadi untuk update menu saya akan mengubah semua peserta yang usianya 21, yang usianya lebih kecil dari 21 itu semuanya menjadi 21 umurnya. Oke, jadi perintahnya seperti ini, filter usia yang lebih kecil ya, less than LT, lebih kecil dari 21, semuanya itu akan berubah jadi 21 guys. Update set usia 21.
Oke, kita balas. Tutup. Oke, sudah. Selanjutnya kita pakai perintah apa lagi ya? Kita menggunakan perintah replace one ini untuk mengganti seluruh datanya. Lalu di sini saya akan mengganti seluruh data siapa ya? Data Hana saja. Saya akan mengganti seluruh data Hana dengan nama barunya yaitu Hana Z. Saya tambah Z saja. Oke, perintahnya seperti ini, replace one filter. Jadi kita tetap menggunakan filter ya. Filter namanya filter saja yang namanya Hana. Kemudian replacement titik 2 yang ID 3 itu namanya menjadi Hana. Kemudian usianya 12. Usia, astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Di sini seharusnya saya memberinya titik 2. Saya melupakannya, maaf ya. Oke, next. Ini hanya kesalahan kecil ya yang tidak diperhatikan. Maaf. Nah, sini sudah. Oke, kita lanjut lagi. Kita menggunakan perintah apa lagi ya? Oh, delete one. Jadi delete one ini untuk menghapus satu peserta. Jadi peserta yang akan saya hapus nanti di sini siapa ya? Filter nama kita hapus berdasarkan nama saja. Joko saja. Jadi Joko akan kita hapus. Oke, sudah perintahnya sudah. Kemudian kita akan delete menu ya, karena kalau ada one berarti ada menu juga. Kita pakai filter lagi. Usia 21. Oke, sudah ya guys. Itu saja. Di sini kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat semua dokumen yang dan perubahan yang sudah dilakukan tadi serta 14 data lain. Nah, jadi sisanya seperti ini ya, karena tadi pertama kita insert one, kita menambahkan data baru satu dokumen yang ya sudah kita menambahkan data baru, kemudian kita mengubah satu dokumen Gina jadi usianya 23. Kemudian kita mengubah peserta yang usianya tadi lebih kecil dari 21 menjadi 21 semua. Kemudian setelah itu kita mengganti seluruh data Hana dengan nama baru yaitu Hana Z. Kemudian kita menghapus satu peserta bernama Joko. Kemudian setelah itu kita menghapus semua peserta usianya 21. Oke. Itu makanya jadi sisanya seperti ini. Sebenarnya tadi saya sudah menambahkan Kiki ya.
Insa tadi Kiki, tapi kan Kiki usianya tadi sudah diubah menjadi 21. Jadi dia sudah tidak muncul lagi di sini. Kita sudah menggunakan delete menu ini. Oke, terakhir adalah pertemuan 15. Jadi pada pertemuan 15 ini pada latihannya kita menggunakan aggregation dan schema validation. Jadi nanti di sini saya akan menggunakan aggregation terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat koleksi nilai dan mata kuliah masing-masing dengan data dan latihan yang berbeda. Oke, terlebih dahulu saya isi dulu untuk nilai insert menu. Saya isi nama, Gina, matkulnya, programan, kemudian nilainya itu next dokumen kedua namanya murah, matkulnya nilainya next dokumen ketiga pengambilan matkulnya nilainya 7 saja. Keempat namanya oke saja, matkulnya samain aja database, nilainya berapa ya, 85. Oke, next dokumen selanjutnya namanya adalah apa saja matkul artificial intelligence, kemudian nilainya 90. Next dokumen selanjutnya namanya apa ya, gila saja, matkul samain artificial intelligence, nilai 95. 95. Next Raffi, pemrogram dengan nilai 85. Maaf guys, pasti di sini ada kesalahan ya, karena di sini saya lupa balas tadi ini. Kalian bisa lihat, jadi kita lupa membalas. Jadi di sini kita harus tutup lagi kembali. Maaf, banyak kesalahan. Error lagi. Mari kita cari lagi errornya. Jadi dia inspected token. Kita lihat satu per satu ya. Samain nama, oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Nilai 9.
Oke, kita sudah ketemu. Setelahnya di mana? Seperti biasa, saya lupa menambahkan ini lagi ya guys. Oke, ini sudah berhasil. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan tinta agregasi. Pertama, kita menghitung jumlah data berdasarkan nama matkul terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan apa? Di sini kita menggunakan group dan sum. Jadi group dan sum itu untuk menghitung jumlah data berdasarkan nama matkul. Perintahnya itu seperti ini, db nilai agregat dalam kurung kita group lagi group dan ID matkul, kita ambil berdasarkan matkul lagi, jangan sampai salah. Tertinggi max. Jadi kalau max itu dia berarti yang maksimal ya, paling tinggi. Nilai jangan tutup. Oke. Yang bisa kita lihat di sini, jadi dia itu mengambil nilai tertinggi dari setiap kelompok nilai matkul. Jadi di pemrograman itu nilai tertingginya adalah 90, dan untuk database nilai tertinggi adalah 88, dan untuk AI nilai tertingginya adalah 95. Oke, jadi untuk aggregation max kita sudah berhasil juga. Selanjutnya kita menggunakan min lagi ya, untuk mengambil nilai terendah dari setiap matkul. Fungsinya kurang lebih sama seperti tadi ini, tapi dia tuh di bedanya kita menggunakan min di sini pada max ini. Nah, kita ganti jadi min, kemudian enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Oh tidak, kita lupa mengganti ini. Jadi untuk tulisan tertinggi ini kita ganti menjadi terendah biar informasinya juga benar. Nah, jadi untuk pada mata kuliah pemrograman itu nilai terendahnya adalah 80, kemudian untuk database nilai terendahnya adalah 75, dan untuk AI nilai terendahnya adalah 60. Oke, jadi berhasil juga untuk aggregation min ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan average, AVG atau rata-rata. Kita menghitung rata-rata nilai tiap matkul ya. Jadi fungsinya itu seperti ini, db.aggregate db.nilai nilai.aggregate, kemudian kita group lagi, group jiwa ID matkul, ambil berdasarkan matkul lagi, ini matkul rata-rata AVG karena ini adalah rata-rata, dan kita ambilnya itu misalkan nilai rata-rata dari nilai oke, sudah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk pemrograman itu rata-rata nilainya adalah 85, kemudian untuk database rata-rata nilainya adalah 82,5, dan untuk AI rata-ratanya adalah 81,666 dan seterusnya. Oke, jadi untuk agregasi setiap output agregasi berdasarkan pengelompokan grup terhadap field matkul itu sudah
berhasil. Agregat sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menuju ke validasi skema. Jadi kita buat dulu kodenya ya untuk validasi skema. Red, kita buat collection yang bernama mata kuliah. Kemudian kita pakai validator untuk validasi ya. Kemudian maaf teman-teman ini. Oke, mungkin maaf ini kita pakai PSOL type. Jadi tipenya adalah object. Oke, kemudian require nama untuk kode SKS string, dan untuk kode lagi ini juga string. Next untuk SKS sama listen type, tapi dia tipenya int karena dia SKS angka dia. Maksimumnya 4. Oke. Tuh. Maaf, jadi di sini untuk stringnya dia itu harus huruf kecil ya. Oke, sudah berhasil. Oke, kemudian kita sudah isi datanya. Kemudian kita akan validasi untuk membuat aturan bahwa setiap dokumen di koleksi mata kuliah ini harus punya nama, kode, dan SKS. Dan SKS-nya itu hanya boleh antara 1 sampai 4. Oke, jadi validasi sudah berhasil ya di sini. Kemudian selanjutnya kita akan memvalidasi apakah datanya itu sudah valid atau tidak. Contohnya seperti ini, bb mata kuliah insert one nama namanya informatika. Oke, untuk kodenya ini saja INF 102. Oke. Kemudian untuk SKS
SKS-nya 3. Oke. Oke, jadi di sini data pertama berhasil karena dia itu sesuai aturan. Oke, kita coba untuk data yang tidak valid ya. Mungkin dia seperti ini, data mata kuliah dot insert one nama pemrograman saja, kemudian kodenya INF 102. Nah, kemudian salah, INF 102, kemudian SKS 5. Oke, nah di sini bisa kita lihat data saudara itu gagal disimpan karena SKS-nya sama dengan 5. Dia itu melanggar batas maksimum. Batas maksimumnya itu 4. Nah, sedangkan SKS-nya 5, berarti datanya tidak valid. Oke. Demikian video praktikum saya pada pertemuan 13, 14, dan 15 manajemen basis data. Jadi semua latihan telah saya praktikkan sesuai arahan dari tugas 2 di classroom dengan data yang berbeda dan koleksi yang berbeda dalam satu database kursus online. Jadi hasil video ini akan saya unggah ke YouTube dan saya pastikan dalam mode publik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.